Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak kalian, balah kita di hampir penghujung ini ya. Kalau sudah sampai ke IPS itu berarti hampir di penghujung untuk ujian di sekolah. Setelah IPS berarti tinggal bahasa Jawa. Nah, untuk kesempatan di pagi menjelang siang hari ini untuk muatan pelajaran IPS, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amin. Baik anak sekalian, untuk nomor 1 indikatornya sangat jelas ya, yaitu ada gambar pulau. Kemudian kita diminta menunjukkan nama ibu kota dari provinsi yang ditunjuk. Loh, tadi itu kok ada gambar baru, ya ini saya tambahkan. Kalau kemarin kita baru membedah Jawa, Sumatera, ini tak tambahkan Kalimantan. Nah, dari 3 ini semoga salah satu besok keluar ya. Kalau Sulawesi dan Irian kejauhan ya. Kalau Bali cuma 1. Ya, nanti sebagai salah satu dari ini. Oke, dari ketiga gambar ini yang belum pernah kita bahas, yang gambar berapa? 3. Gambar 3. Oke. Gambar 3 ini cukup mudah karena namanya semuanya diawali dengan nama Kalimantan ya. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 di gambar 3 provinsi Kalimantan mana? Halo? Nomor 1 Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Ya, betul. Kalimantan Barat. Ibu kota provinsinya di Kalimantan Barat, Pontianak. 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 Ingat-ingat ya, pokoknya dari yang sebelah. Kalau di kertas itu berarti yang selurus dengan tangan kiri kita. Itu Kalimantan Barat. Terus nomor 2 Kalimantan Tengah. Nah, ibu kotanya Palangkaraya. Palangkaraya. Oke. Kemudian nomor 3 Kalimantan Kalimantan Timur. Ibu kota provinsi di Samarinda. Nomor 4 Kalimantan Selatan. Ibu kotanya di Banjarmasin. Ini dari keempat gambar ini ada satu yang belum diberi keterangan, yaitu yang gambar hijau. Kalimantan mana ini? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Ibu kota provinsi di Tanjung Selor. Ya, Tanjung Selor. Kalau yang Jawa insya Allah sudah nggak asing ya, Jawa. Coba Mbak Lian, nomor 1 itu ini provinsi mana Mbak Lian? Jawa. Jangan aku masih agak bingung. Oh, bingung. Mas Tafta, nomor 1 ini provinsi mana? Banten ya, Tat ya? Banten. Ibu kotanya di Banten. Banten, ibu kotanya di mana? Tangerang bukan? Serang ya, Us? Ya, Serang. Ibu kotanya di Serang. Nomor 1 itu Banten. Kalau nomor 2 jelas di Jakarta. 3 ini Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur. Oke, untuk Sumatera. Nggak ada masalah ya Sumatera. Mas Makilo nomor 1 provinsi mana Mas Makilo? Provinsi apa ya? Saya lupa. Sumatera. Sumatera. Iya benar Sumatera sih. Lupa us. Provinsi mana ini? Riau. Riau. Ibu kotanya di? Riau. Ibu kota Riau di? Pekanbaru. Ya, Pekanbaru. Oke. Untuk fokusnya ini berarti ya dari ketiga ini ya. Yang jelas yang dikatakan adalah ibu kota provinsinya. Oke. Nomor 1, ada pertanyaan? 1 enggak ada lah. Ada. Lanjut nomor 2. Batas wilayah. Tat kok akeh men ya, salah satu aja. Oke, kita ambil nomor 1 coba. Jadi batas wilayah ini selain berbatasan darat juga berbatasan laut. Oke, nomor 1 ini provinsi mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Laut Jawa. Sebelah selatan
Samudra Hindia. Samudra Hindia. Sebelah barat, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sebelah timur, Selat Bali. Selat Bali. Nah, jadi untuk Pulau Jawa ini, ujung timurnya itu berbatasan dengan Selat Bali. Ini Bali ya. Ujung baratnya berbatasan dengan Selat Baratnya apa tuh tadi, Tat? ini kan yang timur itu kan antara Jawa dan Bali dibatasi oleh Selat Bali. Antara Jawa dan Sumatera dibatasi oleh Selat Sunda. Sunda. Oke. Kalau yang utara sama selatannya mudah. Karena utara itu Laut Jawa. Jawa Tengah ya, Tat ya, sebelah baratnya ya, Tat ya. Ya. Oke, itu untuk batas wilayah ya. Kemudian untuk nomor 1 bisa tadi, nomor 2 insya Allah bisa ini mudah. Nah, nomor 3. Sebelah utaranya berbatasan dengan mana nomor 3? 3. Jawa Tengah. Iya, ya, utaranya Jawa Tengah. Selatannya Samudra Hindia. India. Sebelah barat Jawa Tengah. masih Jawa Tengah lagi. Timur juga Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah semuanya kecuali selatan ya, Us. Ya, untuk DI. Tolong diperhatikan untuk batas wilayah kita fokusnya ke Pulau Jawa aja ya. Nggak usah ke pulau yang lain. Oke. Pulau Jawa aja. Lanjut. Nomor 3. Yang dapat diperbarui. Itu IPA itu. Tapi lebih mudah. Yang dapat diperbarui. A. 2, Ya, 1, 2, 4. Tuh. Nomor 4. Dan ini menjodohkan. Tat kok ora digawe ABCD wae ben lebih mau menjodohkan. Pasir Suarsa itu adalah pasir untuk bahan membuat kaca. Ya, apa namanya? Jogja ya, Tat ya. Pasir Suarsa di mana? Jogja. Rembang, Us. Ya, crossingnya itu di Rembang. Jadi 1 U. Pasangnya 1 dengan U. Ya, tulis di sini. Bisa tulis di bawah. 1 itu pasangannya dengan U. Oke. Kemudian kalau batu bara, dari mana batu bara? Bukit Asam, Sumatera. Asam di Sumatera. Namanya S. Emas, Jawa Barat. Jawa Barat. Tepatnya Kotok. di Kotok, Jawa Barat ya. Oke, emas. Kemudian timah, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ingat-ingat film Laskar Pelangi nih ya. Pernah lihat film Laskar Pelangi? Nah, Tapi jangan lupa. Ya, pernah tapi udah lupa. Oke. Garam. Madura. Madura. Ya. Kemudian, tadi Erik cilik. Kemudian semen. Jawa Timur. Nah, Jawa Timur, Gresik. Di Jawa Tengah juga ada loh ya semen itu. Di daerah Blora. Marmer. Yogyakarta. Jakarta. Jogja banyak. Kalau minyak bumi, dari mana minyak bumi? Yang ada di Pulau Jawa. Cepatan hurufnya C. Mana? Cianjur, Ci ya, Tat ya. Di Jawa itu ada sumber minyak bumi. Cilacap. Cilacap. Bisa. Satu lagi. Cepu. Cepu ya, di daerah Cepu terkenal dengan nama Blok Cepu. Jadi kalau kalian mau ke mana itu WBL, nah, wisata Bahari Lamongan itu pas malam-malam melewati Blora, kemudian Cepu, Bojonegoro itu ada api yang menyala-nyala di atasnya, itu pengeboran minyak di sana. Pernah atau tidak ke WBL? Belum pernah. Belum pernah. Pernah. Ustaz waktu mengantar kakak kelas angkatan ke-12 itu pernah. Jadi ada semburan apinya. Oke, lanjut. Nomor 5. Upacara adat. Katen tidak siten. Masa. Sedekah laut ya, Us. Sedekah laut Nah, dan ini gambarnya mohon maaf kurang jelas ini ya. Ini kan ada gambar pantai-pantai air-air gitu. Oh. Sedekah laut sama laut dan tidak sih. besok kalau yang keluar ilustrasi siap ya.
Ilustrasi itu berarti berupa cerita. Tat, lah kan itu kan mirip banget sama SKT, Tat. Lah terus Tat, kalau nggak dikirimnya gambar, Tat. Kalau nggak berwarna. Ya, semoga bukan gambar yang muncul ya. Yang muncul berupa cerita. Jadi lebih mudah. Misalkan tidak cinten. Ketika anak memasuki usia 1 tahun, ini upacara adat yang dimaksud adalah kalau upacara adat itu salah. Rumah adat. Bolon gadang joglo. Bolon gadang joglo, ini mudah. Besok yang keluar cuma 1 gambar ya, tidak 3. Cukup 1 baik. Kata kuncinya rumah adat yang terkenal. Ini Mbak Sasa pribon. Perbedaannya bolon dan balai itu apa sih, Us? Mirip soalnya, Us. Perbedaan rumah bolon dan rumah balai. Nah, Balai. yang bisa memberitahu bedanya rumah balai. Oke, coba tak carikan. Rumah bolon itu dari mana rumah bolon? Sama, Us. Nias, Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara ya. Yang satunya tadi rumah balai. Iya, Us. Kalau balai itu kan dari Batak ya, Us. Cuman gambarnya aja. Sama kalau di sini bolon sama balai. Sama. Sama ya, Us. Tergantung ABCD-nya berarti ya, Us. Ya. Bolon sama balai sama ini bentuknya. Oke. Semoga besok yang keluar yang terkenal. Kalau yang terkenal kan tahu toh yang terkenal? Tahu, insya Allah, Us. Oke. Lanjut. Nomor 7. Produksi 356. Produksi 356. Distribusi 27. Kegiatan konsumsi 148. Ya. Ada pertanyaan nomor 7? Bisa membedakan ya? Yang keluar besok 1 aja. Gimana Mas Kata? Yang membeli ikan pada nelayan tuh bisa distribusi, bisa konsumsi ya, Tat ya? Membeli ikan pada nelayan. Karena kalau mayoritas kan konsumsi nggak apa tuh, kalau misal orang Jawa, orang Solo gitu kan beli di pasar, Tat. Oh iya di pasar, bukan di nelayan. Boleh dua-duanya ya, Tat ya? Kalau ini lebih ke Konsumsi. Lebih ke konsumsi. Titik berat dari distribusi itu kan ada proses penyaluran. Kalau konsumsi itu kan proses pembelian. Kalau produksi pembuatan. Titik tekannya di situ ya. Besok yang keluar salah 1 aja. Nggak usah 3-3-nya. Lanjut nomor 8. Jenis pekerjaan, ada yang menghasilkan jasa, ada yang barang. Yang jasa mana? A, D, E, F, H. Hanya berarti menghasilkan barang. Ini enggak masalah. Lagi nomor 9. Ini rada perlu persapalan. Kerajaan bercorak Hindu di Pulau Jawa. Kutai salah, Kutai di Kalimantan. Kutai itu Kalimantan Timur. Tarumanegara Jawa bukan? Ya. Benar. Jawanya Iya, Jawa Barat. Jawa Barat. Galuh? Jawa Barat. Jawa Barat, tepatnya di Ciamis. Mataram kuno? Iya, Jogja. Jateng atau enggak Jatim, Bos? Mataram kuno ini Jateng, ya, lebih ke Jateng. Kemudian Kediri? Ya, Jawa Timur. Jawa Timur. Singosari? Jawa Timur. Hindu juga ya ini ya. Sriwijaya? Ya. Riau, Sumatera. Itu kerajaan Hindu apa Buddha? Sriwijaya. Hindu no, Tat. Sriwijaya Hindu apa Buddha? Buddha ya, Us. Buddha ya, Sriwijaya Us. itu kerajaan Buddha. Kan candinya Muara Takus. Sriwijaya Buddha. Kalingga? Jawa Tengah. Jawa Tengah.
Daerah Demak ini. Kok Demak? Daerah Magelang. Kalimantan. Demak, Demak kan Islam, Tat. Jawa Tengah juga Jawa Tengah, tapi ini kerajaan. Islam. Berarti yang Kalingga itu Hindu, Tat. Kalingga itu Hindu ya? Hindu. Benar. Jadi yang kerajaan Hindu di sini ada Tarumanegara, Galuh, Mataram Kuno, Kediri, Singasari, dan Kalingga. Ustadz, kok Pajajaran itu Buddha apa Hindu, Tat? Pajajaran. Pajajaran itu Buddha. sama Galuh Sunda ya, Us? Ya. Hindu apa Buddha? Pajajaran. Hindu ya, Us? Hindu. Terus kalau di Jawa, yang kerajaan Islam selain Demak, mana lagi? Pajang. Pajang. Oke, itu Islam. Mataram ya, Tat. Mataram kan juga ada yang Mataram Ya, Kuno ya. Mataram yang Islam. Oke, tapi titik tekannya besok yang Hindu ya. Kerajaan Hindu. Dan ada di Pulau Jawa. Oke, lanjut. Nomor 10. Peninggalan kerajaan bercorak agama Buddha. Nomor berapa? 1, 1, 3, 3, 7. 7. Ada yang ditanyakan nomor 10? 1, 3, 7. Ini sudah jelas. Besok yang keluar salah satu aja. Tidak usah banyak-banyak. Jadi A1, B1, C1, D1 ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Lanjut. Nomor 11. Negara yang berbatasan lautan langsung dengan Indonesia adalah negara Australia, Malaysia, India. Oke, Australia, Malaysia, India. Nanti kuncinya tak share juga, tapi kalian nulis ya biar ingat. Oke. Singapura enggak ya, Tat? Singapura masuk Singapura masih juga. Singapura. Ada 10 negara yang berbatasan lautan dengan Indonesia ya. Timor Kemudian Leste. kalau Masuk. masuk juga. Sekarang yang berbatasan darat. Timor Leste, Malaysia, Papua Nugini. Nah, ini yang A. Kalau yang darat. Besok kalau suruh pilih yang darat apa pilih yang laut? Tergantung. Gitu ya. Untung. Siap dua-duanya. Kalau Brunei Darussalam itu berbatasan apa? Brunei. Malaysia. Sama Itu Malaysia. ada Perbatasan darat sama Malaysia. Malaysia. Oke. Nomor 13 nggak ada perubahan. Masih tentang maritim. Nomor berapa ciri maritim? 1, 2, 4. 1, 2, 4. Oke. Kalian diganti kalimatnya kali ini. Nomor 14. Kalian diganti gambarnya kalau nomor 14. Pegawai kantoran sama Pegawai kantoran dan karyawan bank. Siap-siap diganti gambarnya nih. Kalimatnya mungkin bisa beda teman. Lanjut nomor 15. Dampak letak geografis Indonesia dalam bidang ekonomi. Oke. Yang mana? Oke. Ya, kerjasama dan perdagangan meningkat. Dampaknya dampak yang positif lah ya. Oke. Kemudian nomor 16. 16 B. B. 5 Wita. Ya, 5 juta. Terus aku tadi nomor 15 apa harus Yang C, Mas. C. C? 16 yang B. Jadi selisihnya 1 jam. Nomor 17. Interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi. Ini kalimatnya besok mungkin lebih jelas ya daripada IDR kemarin. Nah, ini yang termasuk kegiatan ekonomi dan kaitannya dengan lingkungan yang nomor berapa saja? 1, 2, 5. Kenapa 5. yang 3 ini tidak termasuk kegiatan ekonomi? Orang yang Karena hanya membuat saja. hanya membuat terasi ring. Oke, kenapa yang 4 ini tidak masuk perbuatan ekonomi? Karena bekerja sama saja untuk membuat saluran air itu bukan Tidak ada kaitan masuk ekonomi. dengan ekonomi. Ya, lanjut. 18.
Pengaruh positif. Mengurangi polusi tanah B. dan menjaga kelestarian hewan. Ya. Yang A bisa tidak yang A? Kalau A itu kan polusi udara juga, berarti kan enggak. Ya, yang A ini kurang tepat ya. Jadi yang polusi udara ini hanya pernyataan 3. Pernyataan 1 tidak mempengaruhi udara. Oke. Berarti yang D. Lanjut. Nomor 19. Cara mengurangi pengaruh Menggunakan negatif. alami. Menggunakan pupuk anorganik dalam jumlah kecil. Ayo, yang A apa yang B? Kalau insektisida itu kan cuma untuk insek saja, bukan Ini penyemprotan ini tujuannya apa ini penyemprotan ini? itu untuk Pupuk itu cair ya, Tat ya? itu pupuk cair bisa ya, Us? Ini gambarnya rada jelas iki ya. Ini yang nyemprot banyak ini kan bisa ini dia nyemprot rumput. Tapi kalau yang saat masuk ini sebenarnya ini nyemprot belalang nih ya. Tapi karena gambarnya multi tafsir ya. Arahnya Ustadz lebih ke yang B kalau misalnya. Ah ya. Biasanya gambar nyemprot pestisida pakai itu. Pestisida pakai? Gambarnya pakai yang itu. Pakai yang masker. Yang pakai alatnya gitu, Mas. Oh. Oke, ya mohon maaf ini gambarnya yang kurang jelas ya. Semoga besok gambarnya jelas tidak ruwet kayak ini ya. Ini lebih ke B ya. Ya, ini lebih ke B. Insya Allah anak-anak bisa ini nomor 19. Nomor 20, jenis-jenis usaha. Ini kayaknya kelas 5 ini materinya. Entah kelas 4. Ada usaha industri, pertanian, ekstraktif, dan perdagangan. Mana yang betul ini? Tuh, dari pernyataan ini yang betul yang mana? D. Jenis usaha perdagangan merupakan jenis usaha untuk memberikan pelayanan jasa. Perdagangan loh. Aku Aus. Ya, yang A ya. Kalau yang B, jenis usaha pertanian itu berarti apa? Pertanian. Pertanian ya kayak jualan pupuk itu ya. Jenis usaha pertanian itu bisa untuk mengolah, kemudian ditanami padi. Atau lebih ke pengolahan lahan untuk ditanami ini ya. Kalau ekstraktif, jenis usaha apa ekstraktif? Kayak tambang, Us. Ya, seperti tambang, mengeluarkan dari alam atau jenis usaha yang mengambil langsung secara langsung ya dari alam. Ya. Ya. 21, koperasi simpan pinjam. Pinjam. Keuntungan koperasi nomor 22. Meningkatkan jenis usaha anggotanya. Ya, jenis usaha atau mengembangkan jenis usahanya. 23. Keuntungannya anggota koperasi itu apa aja sih selain itu? Mendapatkan SHU. Jadi pertama mendapatkan SHU. Kemudian menambah atau mengembangkan jenis usaha. Kemudian mendapatkan pinjaman dengan bunga yang kecil. Jadi kalau di koperasi itu kan ada yang menggunakan bunga, ada yang berbagi hasil, tergantung jenis koperasinya. Biasanya bunganya gimana? Mensejahterakan anggota juga ya, Mas? Ya, itu masuk mensejahterakan anggota. Ya, Us. Lanjut, Us. Nomor 23, ini pakaian adat mana ini? Sunda. Jawa Barat. Ya. Sunda, Jawa Barat. Suku Sunda, Jawa Barat. Kalau bedanya Sunda, Jawa Tengah, sama Jawa Timur itu apa bedanya? Kalau apa tuh namanya Jawa itu pakaian adatnya kayak pakai kayak tutupan kayak yang Belangkon. hitam itu. Nah, kalau besok gambarnya hitam semua, cara membedakannya gimana? Rumah adatnya, Tat. Kalau joglo kan apa tuh pakainya kayu-kayu semua. Kalau itu ada tiang-tiangnya, Tat. Nah, kalau nggak ada rumah adatnya, cuma gambar orang berdua gitu, sih membedakan apa? Kerisnya itu, Tat.
Ya, betul sekali. Letak keris ya. Ini kan kerisnya kan di depan. Itu biasanya Jawa Ini Tengah. di Di belakang ya, depan. Us. Ya, kalau Jawa itu di belakang. Ya, Jawa Timur, kebayanya gimana kebayanya Jawa Timur? Nah, pakaian adat. Biar bisa membedakan ya. Pakaiannya kayak ada kayak pakai kayak lorek-lorek gitu merah Ya, ada putih gitu loh. lorek-loreknya seperti Yang pakaian laki-laki pakaian orang mana itu? Madura. Madura. Oke. Bisa bedakan ya. Kalau pakaian dari Kalimantan itu biasanya terbuka. Maksudnya terbuka itu tidak pakai kebaya-kebaya gini. Oke, insya Allah bisa ini ya. 24. Keragaman sosial budaya. Ini mirip PPKN nih, 24 ini. D. Apa? D. 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 Menghormati perbedaan budaya. 25. Faktor 25. penyebab C. kegagalan perjuangan bangsa. C. Ya, masih bersifat kedaerahan. 26. Gambarnya A. apa ini? Sultan Agung dari Cirebon. Kalau di Ponegoro itu gambarnya pakai apa dia? Putih Sorban. itu Kayak sekarang tuh kayak pakai headband gitu. serban ya. Ya, sorban. Sorban ya. Kalau Sultan Hasanuddin jelas, mirip. Sudah pernah Kapiten Patimura yang pegang belati, Karang. Oke. Ini kan pahlawan perintis kemudian. Kalau Cut Nyadin jelas. Kartini jelas. Oke. 27. Gambarnya ini gambar apa ini? Nah, itu aku nggak tahu, Tat. Itu gambar apa, Tat? Kerja paksa. Ya. Jarodi. Kerja paksa atau tanam paksa ketika zaman penjajahan. Pengaruhnya apa? Kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat semakin berkurang. Kesejahteraannya semakin berkurang. Jadi ilustrasinya bisa kalimat atau gambar ya. Nomor 28. Latar belakang Rengas Dengklok. A. Keinginan golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke. 29. Tugas BPUPKI. C. Tugas BPUPKI. C. Apa C? C. Ya, ini lebih ke C ya. Oh iya. 1, 3, 4. Nanti buka lagi tugas BPUPKI. Kan lebih membahasnya ya mengenai dasar negara Ya, daripada mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. lebih ke membahas dasar-dasar negaranya. Ini panitia penyelidiknya. Badan penyelidik. Nomor 30. Tokoh persiapan proklamasi. Ini. Laksamana Maida. Laksamana Maida. 31. Mengakui secara de facto. Linggarjati. Linggarjati. Kalau menyerahkan kedaulatan, KMB. KMB, Konferensi Meja Bundar. Oke, ramah lagi. 32 ada jawabannya tidak? Tidak aslinya. Saya Tidak bingung. ada. Kalian coret aja yang nomor 3, bukan Muhammad Toha. Ganti Muhammad Hatta ya. Biar ada jawabannya. Jadi nomor 3 itu bukan Muhammad Toha. Diganti aja menjadi Muhammad Hatta. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke. Nomor 33. Yang merupakan negara anggota ASEAN. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar. Myanmar. 125. Timor Leste itu masuk anggota tidak? Timor Leste. Bukan. Tidak, Tat. Cuman berbatasan daratan. Ya. Timor Leste itu masuk ke Asia Tenggara itu sebagai anggota, maksudnya anggota tambahan. Kan ada 10 negara. Nah, Timor Leste biar tidak sendirian, itu dalam beberapa kegiatan tetap diajak ya, seperti dalam hal pertandingan sepak bola, kemudian AFF dan sebagainya itu masih diajak. Dia anggotanya sifatnya anggota
anggota apa namanya? Tambahan Papua dan Timor Leste. Anggota cadangan. Besok kalau ada seperti ini yang dipilih yang negara utama dulu. Nomor 34. Ini rada Filipina. Filipina. Ya, pasti nanti dalam satu ilustrasi itu ada kalimat kata kunci. Di sini ada Home of Green Revolution atau Rumah Revolusi Hijau. Mana negara mana ini? Mana? Filipina. Filipina. Ya, Filipina. 35. Kata kuncinya Audai. Vietnam. Vietnam. Kalau Long Yi dari mana Long Yi? Kamboja. Pakaian adatnya ada Long Yi. Kamboja ya berarti. Myanmar. Oke. Nanti coba di browsing lagi ya. Ini jelas keluar dua negara. Dan soalnya mirip kayak gini. Maksudnya mirip itu kan indikatornya ilustrasi nebak nama negara. Ilustrasi nebak nama negaranya. Tapi insya Allah ini dibuat mudah. Nah ini nomor 36. Bentuk pemerintahan dari negara sesuai gambar. Negara mana ini? 1, 2, 3. Gambarnya? Monarki. Itu Kamboja ya. Kamboja. Bentuk pemerintahannya? Monarki. Monarki konstitusional. Apa bedanya antara monarki konstitusional dan oligarki? Halo? Bedanya apa? Ada yang tahu? Terus. Kalau monarki konstitusional itu kepala negaranya seorang raja, jadi raja, tetapi kepala pemerintahnya perdana menteri yang dipilih oleh rakyat. Itu konstitusional. Jadi seperti demokrasi ya. Jadi, Kalau pemerintahannya, ya, yang jadi perdana. kepala negaranya seorang raja, tapi kepala pemerintahnya seorang perdana menteri yang dipilih oleh rakyat. Itu ciri khas monarki konstitusional. Jadi ada raja, ada perdana menteri. Berarti negara mana saja yang ada raja dan perdana menterinya? Selain Kamboja, Malaysia. Malaysia, berarti dia monarki konstitusional. Mana lagi? Brunei Darussalam itu juga masuk ya, monarki konstitusional. Tapi karena kerajaannya lebih ke Islam. Nah, kalau oligarki itu mirip dengan kerajaan. Jadi penguasanya itu hanya bagian kecil dari negara, atau itu terus tidak ganti-ganti oligarki. Misalkan keluarga dari apa itu namanya suku Agus, maka nanti anaknya ustadz, cucunya ustadz, dia terus itu yang jadi raja, yang jadi pemerintahannya itu oligarki. Kalau di dunia sekarang yang oligarki ini sedikit ya, lebih banyak yang monarki konstitusional, masih ada kerajaan. Oke, kalau republik, ciri khasnya itu negaranya kepala negara dan kepala pemerintahnya presiden. Oke. Jadi tidak pakai perdana menteri, itu berarti republik ya. Kalau bentuk pemerintahan oligarki itu contohnya apa, Us? Bentuk pemerintahan oligarki. Kalau sekarang oligarki itu sudah itu di zaman kerajaan lama seperti Roma, kemudian Yunani itu oligarki. Kalau yang sekarang sudah jarang ya. Ya, yang modern itu yang oligarki tinggal mana? Coba tak searching. Negara yang masih menggunakan oligarki. Kayaknya daerah Rusia ini. Terus kalau Thailand apa? Nah, Thailand apa Thailand? Monarki. Monarki. Nah, dari Buwiki. Negara-negara yang masih menggunakan oligarki Uni Soviet. Ini hanya partai komunis ini ya, yang memegang jabatan pemerintahan. Oligarki. Kemudian kalau Thailand itu kayaknya oligarki konstitusional atau lebih ke monarki konstitusional. Karena kalau oligarki itu musuhnya biasanya yang oposisi itu biasanya dihabiskan.
tidak diberi kesempatan. Itu oligarki. Jadi kalau masih oposisi diberi tempat di negara itu berarti sudah monarki konstitusional. Pahami? Brunei itu monarki ya. Nah, Brunei. ya. Negara yang menggunakan monarki konstitusional ini sudah banyak ini ya. Kalau di Asia Tenggara, Kalau Laos apa, Us? nah, Laos kerajaan kayak ini kerajaan. Laos, Kerajaan ya. ya. Arab ini juga monarki konstitusional ini. Baik, itu untuk besok. Jadi ada gambar negaranya, kemudian diminta menentukan bentuk pemerintahannya ya. Kalau Vietnam, Us. Vietnam. Oke, ambil buka. Berapa lagi? Vietnam, apa Vietnam? Republik. Vietnam ini menggunakan sistem republik Vietnam. Walaupun ada perdana menterinya ya di sana ya. Presiden ada perdana menterinya. Kemudian Laos tadi republik juga. Walaupun ada perdana menterinya, tapi dia memilih republik. Ciri khas republik itu kepala negaranya dipilih oleh rakyat. Itu berarti republik. Malaysia itu Malaysia yang dipilih oleh rakyat adalah perdana menterinya. Makanya dia menggunakan monarki konstitusional. Kalau rajanya tidak dipilih rakyat. kalau Myanmar, Us, yang terakhir Myanmar menggunakan Republik Indonesia. Jadi sana kepala negara dan kepala pemerintahan presiden. Birma Myanmar ya, Tat? Ya. Ada lagi? Kamboja tadi ini ya Kamboja ya. Oke. Lanjut. 37. Pasangan antara negara dengan mata uangnya yang tepat. Kalau kemarin kan hanya mata uang, lah saya ini negara dipasangkan dengan mata uangnya yang mana? 135. 1, Tidak ada jawabannya. 35. 135. Tidak ada jawabannya. Enggak ada jawabannya. Nah, maka ini yang C dicoret, diganti. Bukan 125. Kita ganti 135 ya. Yang benar adalah 135. 2. Vietnam itu mata uangnya apa Vietnam? Dong. Vietnam? Ya, Dong. Us. Myanmar? Kiat. Ya. Burma. Oke. Singapura? Dolar Dolar Malaysia. Dolar Singapura. Dolar Singapura. Indonesia? Ringgit. Rupiah. Rupiah Indonesia ya. Rupiah. Rupiah. Kemudian Filipina? Peso. Peso. Brunei Darussalam? Dolar Brunei. Darussalam. Brunei. Kemudian Myanmar? Kiat Burma. Kiat Burma tadi juga ya Myanmar. Kemudian sing urung endi iki? Kamboja. Kamboja. Riel. Riel. Oke. Uang negara ASEAN. 38. Kerjasama di bidang ekonomi. AFTA, ASEAN, MEA. Ya. Di ASEAN. 145. 39. Proyek industri ASEAN yang tepat. Tembaga di Filipina. Tembaga Filipina. Besok kalau keluar bahasa Inggrisnya bisa ya. Bisa, Us. Insya Allah, Us. Oke, lanjut 40. Termasuk modernisasi. A.
Yang A. Oke. 41. Dampak positif modernisasi. Dampak positif modernisasi. Nomor berapa saja? 2, 2, 4. 1, 2, 4. 3. Oke, itu untuk pilihan ganda. Oh. Ada pertanyaan untuk pilihan ganda sebelum ke uraian? Oke, ternyata sudah jam 11 lebih seperempat. Mas Tafta selat mandi. Nomor 42 nggak usah dibahas ya, insya Allah bisa semua ya. 42 tolong, kemarin di IDR masih ada yang menjawabnya itu langsung pemanfaatannya. Besok tolong diberi sumber daya alamnya ya, biar lengkap. Misalkan air buat apa? Kemudian tanah, misalkan buat apa? Batu bara buat apa gitu ya. Jangan langsung pemanfaatannya. Oke. 42 ini. 43 juga nggak masalah ini. Menjaga persatuan kesatuan, insya Allah kemarin sudah benar semua. 44 lagi. Membandingkan dua perusahaan. Bisa koperasi dengan BUMN, bisa CV dengan dan lainnya. Ini Ustaz ambil contoh koperasi dengan PLN. PT PLN itu masuk mana PT PLN? PT kan. BUMN ya? Ya itu sudah masuk BUMN. PT yang masuk BUMN mana saja selain PLN? Pertamina, Pertamina, KAI, PT KAI, Garuda Indonesia. Garuda Indonesia, PDAM, PDAM perusahaan daerah, BUMD maksudnya. Kemudian ada Bank Telekomunikasi Indonesia. Telkom itu masuk miliknya BUMN. Nah, bedanya BUMN dengan koperasi apa bedanya? Secara tujuan. Kalau BUMN untuk warga masyarakat Indonesia keseluruhan, kalau koperasi hanya Cuman untuk sebagian, anggota. Ya, jadi tujuannya untuk koperasi itu lebih mensejahterakan Anggotanya. Kalau BUMN menyediakan barang atau Sejahterakan rakyat, kesejahteraan rakyat, walaupun masih mencari keuntungan ya. Itu secara tujuan. Kemudian secara keanggotaan, kalau koperasi anggotanya semua yang bersukarela. Iya. ya sifatnya anggota koperasi itu terbuka bagi semua warga negara yang sudah merdeka, sudah dewasa, itu bisa menjadi anggota koperasi. Nah, kalau BUMN ataupun PT, itu anggotanya adalah siapa? Kalau PT PLN berarti ini anggotanya. Pemegang saham. Pemerintah dan pemegang saham. Jadi ini sebagian sahamnya dijual ke swasta, tapi sebagian dipegang pemerintah. Tapi keuntungannya untuk rakyat, ya, masyarakat umum. Oke, bisa membandingkan ya? Ya, insya Allah. Nomor 45. Mengurangi dampak proses modernisasi, insya Allah mudah ini bisa ya. saling menjaga budaya lokal, tidak mudah menerima budaya asing, mengurangi penggunaan drainase. Oke, siap nih. Karena sudah sering kita lakukan, insya Allah mudah ini. 46. Perintahnya adalah tuliskan, berarti tidak perlu dijelaskan. Tuliskan 3 makna proklamasi. Tuliskan loh ya, tuliskan itu pada kata sebutkan. Berarti tidak usah panjang-panjang, tetapi 3 jumlahnya. Apa saja makna proklamasi? Tanda lahirnya Indonesia, tanda lahir NKRI, untuk kedaulatan Indonesia. Terus puncak perjuangan sejarah. Tonggak sejarah Secara de facto. Sebagai awal perjuangan Indonesia. Kemudian kemerdekaan de facto. Pengakuan pada luar negeri. Oke, insya Allah bisa nih. Jadi untuk uraian biar lebih sesuai dengan perintah soal, kalau perintahnya tuliskan maka cukup dituliskan saja, gitu ya. Ada pertanyaan untuk IPS?
Tidak ada? Halo, yang tidak bersuara, ada pertanyaan tidak ini? Pripun Mbak Sasa? Insya Allah tidak apa. Oke, yang lain gimana ini? Yang tidak ada tanggapan? Ada pertanyaan atau tidak ini? Halo? Nah, kalau tidak ada Ustadz akhiri ya. Baik, persiapan Jumatan, nanti kalau ada pertanyaan silakan di WA. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini besok libur kan? Besok belajar mandiri di rumah. Kan tanggal merah, jadi bisa istirahat. Nanti kalau tanya-tanya misalkan minggu nggak apa-apa ya. Oke, siap. Kita akhiri ya. Halo, Assalamualaikum. Oke.